Ketika istrinya mau resign, berhenti kerja, kata suami, jangan. Loh kok jangan? Aku itu istri, bukan pekerja. Kalau dia mau bekerja karena inisiatif dari dirinya, tafadhol. Tapi bukan disuruh sama suami. Dipaksa, enggak. Dia capek. Bagaimana seorang istri, jemaah? Kalau bicara di beberapa negara kita sudah lihat, sebagian negara itu piramidnya sudah kebalik. Banyak perempuan gak mau punya anaknya. Jadi jumlah orang tuanya itu lebih banyak daripada anak-anak. Di Singapura, jangan jauh-jauh. Di Jerman, di Rusia. Kenapa? Karena banyak wanita mereka itu juga bekerja. Ketika dia bekerja, cari nafkah, lalu dia disuruh hamil, disuruh menyusui anaknya, membesarkan. Ini kezaliman para laki-laki kepada istri. Engkau yang cari makan lah. Masa aku sudah membesarkan anakmu, gendong anakmu, seharian. Ingat, perempuan bekerja di rumah kalau punya anak itu berapa jam? 24 jam kali 7 hari kali 30 hari sebulan. Ada istri antum ngajukan cuti sama antum, bang, ana mau cuti ngurusin anak-anak bang ya. Oh iya, engkau punya hak cuti dalam setahun 12 hari selain liburan bersama. Nggak ada tuh perempuan jemaah. Tengah malam istri kita, tengah malam anak nangis, bapaknya bangun, bapaknya bangunkan istrinya. Anaknya nangis, tidur lagi dia. Kenapa? Karena dia berpikir aku bisa harus bekerja. Ya itu memang, itu tugas laki-laki. Tapi jangan engkau bebankan dua kepada perempuan. Disuruh cari duit, disuruh melahirkan anak, besarkan anak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Allah, laki-laki itu pemimpin buat para wanita. Pemimpin. Kenapa dia jadi pemimpin? Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena laki-laki itu dikasih jiwa kepemimpinan. Laki-laki itu lebih mengutamakan akalnya. Dikasih hak cerai ada di suami. Kalau hak cerai ada di istri. Kira-kira ada yang datang ke masjid masih berstatus suami, mungkin sudah diceraikan semua sama istri. Istri itu sakit hati sedikit, bawa koper dia pulang. Udah aku pisah aja. Laki-laki enggak. Makanya perempuan bisa gugat cerai tapi tidak menceraikan dirinya sendiri. Bima anfaqu, yang pertama bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena suami itu memberikan nafkah. Para ulama menyebutkan, tatkala engkau memperhatikan konflik atau luka yang terdapat dalam rumah tangga, kebanyakannya timbul disebabkan kedua pasangan ini tidak ngerti sama hukum syariat. Nggak ngerti, nggak belajar dia. Yang ada tadi belajarnya dari rumah tangga dia. Bagaimana bapaknya mendidik ibunya, mengajari ibunya, atau menghajar ibunya, dia lakukan itu. Itu kebanyakan. Maka tolong yang istri berusaha untuk mempelajari. Apa sih tugasku sebagai istri? Laksanakan tugasmu. Suami melaksanakan tugasnya. Ustadz, kalau ana sebagai istri, hak-hak ana tidak diberikan oleh suami, minta hakmu sama Allah Azza wa Jalla. Itu juga dipelajari. Ada jangan istri yang tidak mendapatkan haknya dari suaminya. Umpamanya tadi bicara perhatian kurang, suaminya sibuk bekerja. Baik suaminya sholat 5 waktu tapi perhatian kurang. Iyalah, ana akan cari perhatian dari Allah Azza wa Jalla demi menyelamatkan rumah tangga. Ilmu yang kedua, mengenali pasangan hidup. Laki-laki dan wanita itu berbeda. Semua punya keistimewaan, tapi juga punya kekurangan. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada para laki-laki tentang para istri. Beliau mengatakan, khuliqatil mar'atu min dila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok tuh jemaah.
Baik, kita dengarkan azan isya dulu jemaah. Barakallahu fikum. Nah. Tafadhal, barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول. حي على الفلاح لا حول. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام محمد تخلف اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad. Apa yang tadi dibicarakan? Mengenali pasangan hidup kita. Yang laki-laki berusaha mengenali bagaimana sih perempuan itu kayak apa sebenarnya. Yang perempuan juga tahu laki-laki itu seperti apa. Sehingga ada jalur komunikasi yang bagus nantinya. Rasulullah SAW ketika menjelaskan kepada para sahabat, perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, bukan untuk merendahkan wanita, tidak, tapi untuk mendidik para laki-laki agar tahu bagaimana pasangan hidup dia. Karena ada sebagian wanita yang mengatakan ini termasuk melecehkan wanita. Lah, ini dalam rangka kau dihormati dan dihargai oleh laki-laki, agar para laki-laki tahu bagaimana bermuamalah dengan perempuan. Kata Nabi SAW, "Idza dhahabta tuqimuhu kasarta." Kalau engkau ingin meluruskan tulang rusuk itu, mau dilurusin, patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau dibiarkan akan tetap bengkok. Terus gimana? Apa solusinya? Fastamti'u fihinnal iwaj. Nabi memberikan sebuah arahan alaihi salatu wassalam. Engkau bersenang-senanglah dengan wanita, tapi engkau harus selalu tahu dia itu bengkok. Perempuan itu ingin dimaklumi kekurangannya. Jangan engkau menuntut lebih dari dia. Bayangin ya, Rasul SAW pernah di rumah Nabi SAW. Aisyah itu angkat suara sampai terdengar dari luar rumah. Abu Bakar dengar tuh. Dia minta izin untuk masuk ke rumah Nabi SAW. Masuk, ngelihat Aisyah di situ yang habis ngangkat suaranya atas Nabi SAW. Abu Bakar datang jamaah mendekati Aisyah, mengatakan, "Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Berani-beraninya engkau ngangkat suara di atas suara Nabi SAW. Itu mau digampar Aisyah sama bapaknya sendiri jamaah. Kira-kira kalau mertua antum mau gampar istri antum, sikap antum apa? Ah, betul, ini harus dididik nih. Dididik. Mungkin kita akan seperti kesempatan ini. Ini bapaknya ada nih, bukti kalau anaknya nggak bener nih bapaknya. Nabi SAW langsung pasang badan. Dia menghalangi Abu Bakar dari Aisyah. Nggak boleh mendekat kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala. Berangkat sudah. Abu Bakar pulang karena nggak bisa mendekat ke Aisyah, pulang. Nabi SAW duduk sama Aisyah mengatakan, "Aisyah, engkau nggak lihat tadi aku belain engkau dari laki-laki tadi itu yang memukul engkau itu?" Akhirnya mereka jadi berdamai. Sebagian kita itu selalu memperbesar masalah kecil. Dan itu yang banyak terjadi. Kenapa luka itu semakin melebar dan sebagian luka sudah sembuh tapi jadi borok di dalam? Gara-gara kita suka menjadikan masalah remeh jadi besar. Banyak perempuan mengatakan, "Ustaz, suami ana marah itu gara-gara masalah remeh, Ustaz." Antum harus belajar jadi singa di luar rumah dan menjadi macan di dalam rumah. Ingat kisah 11 wanita yang menceritakan suaminya. Dia cerita tentang suaminya. Ini buka-bukaan dia tentang suaminya. Salah satunya mengatakan, "Zauji idza dakhala fahid." Suamiku tuh kalau masuk rumah itu kayak macan. Wa idza kharaja asid. Kalau dia keluar rumah, dia seperti singa. Wala yas'al amma ahid. Dan dia tidak pernah menanyakan apa yang dia tinggalkan. Para ulama menjelaskan ini pujian buat suami. Suaminya itu kayak macan, urusan-urusan remeh, kecil, nggak diurusin sama dia. Dia tidak akan pasang badan kecuali untuk urusan yang besar, itu macan. Kalau keluar rumah, oh dia jadi singa. Dan kalau di rumah dia tidak menanyakan hal-hal yang remeh.
Sebagian kita itu tadi masalah-masalah remeh, fulus sekian nggak ada umpamanya. Mungkin dia punya uang 50.000, di bawahnya baju kok nggak ada. Mana ya? Hei istriku, sini. Sidang. Sidang apa? Itu yang terjadi. Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar melihat kepada kelebihan bukan kepada kekurangan. Kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh laki-laki yang beriman membenci istri yang beriman. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada yang lain yang dia sukai? Lihat kepada kelebihannya. Pernah lihat ada orang dites kerja jemaah. Dia melamar kerja, lalu sama yang mengetes itu bertanya, "Bapak nggak bisa apa?" Pernah ditanya, "Bapak nggak bisa apa?" Yang ditanya apa? "Bapak bisa apa?" Itu yang penting buat dia. Yang tidak dia bisa, tidak dia tanyakan. Dan itulah yang kita lihat kepada pasangan hidup kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Wa'ashir, pergaulilah istri-istri kalian. Sama, istri juga mempergauli suaminya dengan cara yang ma'ruf. Bukan sekedar hak dan kewajiban. Yang penting anak melaksanakan kewajiban anak enggak. Antum suka enggak jamaah? Kalau gaji antum 10 juta tiap bulan, tahu-tahu dikasih bonus 5 juta. Suka enggak? Kalau bonusnya lebih banyak tambah suka enggak? Lakukan itu kepada pasangan hidup antum. Jangan hanya memberikan hak dia, tapi berikan bonus kepada dia. Artinya ada perkara-perkara yang sebenarnya nggak wajib buat antum, tapi antum kerjakan buat dia. Istri pun seperti itu. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama pasangan hidup kalian, ceraikan mereka, balikin ke orang tuanya. Jangan. Engkau mau nikah sama siapa? Enggak, saya mau cari yang lurus. Nggak ada bengkok semuanya. Antum mau kemana? Nggak ada di Purwakarta, Ustaz. Lurus-lurus nggak ada. Kemanapun, ke ujung dunia semuanya. Baik kok antum mau ganti istri 20 kali. Ya Allah, ternyata kayak gini semua perempuan. Ya memang kayak gitu. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kalian benci sama mereka, boleh jadi yang kalian benci itu ternyata Allah jadikan banyak kebaikan di sana. Mungkin istrimu tidak pandai memasak, tapi istrimu pandai mengaji. Mungkin istrimu memberikan makanan, ya Allah, kok kayak gini ya makanan. Apa anak salah pilih istri? Anak kalau makan di rumahnya tetangga kok enak terus ya. Padahal tetangga itu punya masalah. Sama. Ya Allah, ini istri anak makanannya enak, tapi ngajar ngaji anak gak bisa, ya Allah, astagfirullah. Oh, istrinya tetangga barusan suaranya enak ya. Apa anak salah istri? Padahal sama-sama semuanya jemaah. Semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Maka fokus kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Itu yang diajarkan. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan perempuan itu naqisatu aqlin wa din. Perempuan itu kurang akalnya, kurang agamanya. Ini juga pendidikan buat kaum laki-laki. Perempuan itu datang bulan loh. Kau ketahui ketika dia datang bulan, dia nggak sholat. Sholat aja enggak Allah wajibkan, bahkan nggak boleh dia sholat. Kondisi emosionalnya kadangkala bermasalah. Dia capek, letih, dan itu supaya suaminya sadar dia bukan laki-laki. Memang dia kayak gitu. Kadang-kala seorang suami, ya Allah ya, istri satu ini datang bulan jadi nggak enak katanya. Memang kayak gitu. Coba anak punya 4. Antum punya 4, semua datang bulannya bareng. Antum mau apa tuh? Ya Allah, ahsan di surga. Ya memang ahsan di surga jamaah. Nabi ketika menjelaskan itu agar antum paham, dia seperti itu. Emosionalnya nggak terkontrol kadangkala. Kadangkala antum ngomong maksudnya baik, dia sakit hati. Ya memang kayak gitu perempuan. Antum yang kudu sabar. Sabar. Kenapa? Antum laki-laki. Antum jadi pemimpin.
Ketika pemimpin nggak penyabar, apa yang akan terjadi? Akan banyak yang terluka di dalam rumah itu. Berapa banyak anak-anak yang akhirnya benci sama bapaknya, benci sama bapak. Anak benar-benar sama kuping ini panas ya. Kalau sudah dengar orang curhat ini itu, sampai dalam hati anak, dulu waktu nikah nggak pernah konsultasi sama anak. Sekarang ruwet ngomongnya sama anak gitu kan. Berarti kan jadi anak yang dapat lukanya gitu jemaah. Senengnya nggak pernah dapat anak. Tapi itu kita juga harus sabar menghadapi orang-orang ini. Mungkin kita bisa memberikan solusi. Kemudian ketahuilah apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Perlu ilmu itu. Karena anak kepingin para wanita tidak lagi mengatakan, Ustadz suami anak ini temperamental Ustadz, suka emosi marah padahal masalah remeh. Oke, engkau tahu masalahnya apa? Iya Ustadz, masalahnya kadangkala kopinya itu kurang manis. Terus, ya masa masalah gitu aja dia marah. Loh, yang salah yang marah apa yang bikin kopi? Yang bikin kopi kan. Loh tapi dia tuh gak tahu diri Ustadz. Sudah tenang. Setiap bikin kopi gulanya di luar. Bang kalau kurang manis tambahin bang. Dia ketika kurang manis dia lihat istrinya. Loh nambah. Tapi dia gak jadi marah karena udah harus nambahin sendiri. Jadi istri ini ketika tahu apa yang tidak disukai suami. Suami tidak suka istri pakai daster. Apa yang harus dilakukan? Bagikan ke tetangga dasternya. Iya, artinya dia sudah tahu. Suami ini gak suka Ustadz dengan ya rumah berantakan. Berarti jangan pernah melihat rumah berantakan. Suami ini gak suka Ustadz kalau manggil kemudian anak nggak datang. Tapi juga para suami harus tahu karena kita ada di markasnya tentara ini. Kadangkala ada suami yang bintangnya dia bawa ke rumah. Istrinya namanya anggap Sumaya. Sumaya datang, siap dan. Jadi gimana ceritanya? Rasul SAW kalau masuk rumah itu beliau panglima perang. Ketika masuk rumah beliau jadi suami. Jadi bapak buat anaknya. Nggak ada bintang-bintang itu. Makanya bagaimana istri Nabi SAW itu kadang-kadang bantah sama Nabi SAW. Sampai Umar itu pernah suatu hari ngomong nyuruh sama istrinya bantah. Kata Umar jagoan cuman. Ngomong sama istrinya, engkau beraninya bantah anak tadi. Kata istrinya, istri Nabi aja bantah sama Nabi SAW. Kata Umar itu nggak tahan, langsung keluar rumah. Dia langsung datang ke rumah salah satu istri Nabi, putrinya. Siapa namanya putrinya Umar? Kasih hadiah. Nah, kirim hadiahnya ke belakang. Hafsah. Nah, kayaknya nggak cukup dia kasih baju itu, kasih buku aja dia. Nah, Hafsah, dia tanya, Hafsah, apa benar istri Nabi itu ada yang bantah Nabi SAW? Apa benar ada istri Nabi itu yang nggak ngajak ngomong Nabi dari pagi sampai malam? Kata Hafsah, iya benar. Hafsah, jangan kau lakukan itu Hafsah. Jangan, kau nanti diazab sama Allah SWT. Itu nggak boleh, jangan. Itu nggak boleh. Jadi para istri jangan kemudian melihat ini, oh berarti anak boleh bantah ya. Ya nggak boleh bantah itu. Tapi suami kudu sabar ketika istrinya melakukan itu. Karena ada sebagian suami udah pulang sana ke rumah orang tua. Aku ini di kantor dihormati. Nggak ada yang mengatakan tidak. Selalu siap dan. Ada cerita jamaah, ini bagaimana ya? Bagaimana kalau bisa istri itu kayak gitu juga. Siap dan sama suami. Ini ada waktu ana khutbah nikah di Masjid At-Tin. Itu pernikahan salah satu anak jenderal. Waktu itu atasannya ngomong, ini ustadz ini lewat sana, lewat sini ya ngomong. Anak buahnya ngatakan, siap dan. Akhirnya anak naik mobil sama dia. Dua orang tanya, tadi ngomong apa komandan? Nggak tahu lah, bismillah kita jalan aja ke sana tadi. Yang penting siap dulu, antum gampang urusannya, yang penting siap dulu. Perkara nggak paham nanti tanya gitu loh.
Itu suami jadi seneng gitu loh. Kalau dapat istri yang selalu siap kayak gitu. Tapi tolong suami juga tahu diri, nggak kayak gitu. Engkau menjadi suami. Ketika engkau dah masuk rumah, Nabi SAW itu subhanallah jamaah, tahu dengan apa yang disukai istrinya. Bantuin istrinya urusan rumah. Jahit sandalnya sendiri. Nggak semuanya minta dilayani sama istri. Enggak. Beliau kadangkala subhanallah bajunya robek, beliau jahit sandalnya kurang bagus, timbanya rusak, beliau perbaiki. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, Nabi alaihi salatu wasallam kalau di rumah itu ngapain sih? Karena sahabat ingin tahu, mereka tahu Nabi di luar. Kalau dalam rumah gimana? Kana fi mihnati ahli. Beliau bantuin urusan keluarganya. Jadi bapak-bapak kalau masuk rumah bantuin urusan istri, nyapu, mungkin masakin buat istrinya. Tapi bukan tiap hari antum masakin buat istrinya main handphone gitu ya, antum bermasalah gitu loh. Baik. Kemudian jamaah rahimakumullah, mengetahui apa yang disuka dengan apa yang tidak disuka itu penting untuk menjaga rumah tangga ini. Biasanya dengan berjalannya waktu antum sudah tahu. Tapi ada perempuan yang soleha, sebelum dia berjalan rumah tangganya, dia udah tanya sama suaminya. Ini kisah Syuraih ketika dia menikah dengan seorang wanita. Wanita ini ngomong, aku ini nggak kenal sama engkau. Aku nggak tahu sama engkau. Aku nggak tahu apa yang kau sukai dan apa yang kau tidak sukai. Tolong jelaskan kepada aku. Dijelaskan. Dijelaskan sama dia, aku nggak suka engkau bergaul sama tetangga fulan, sama fulan, sama fulan. Aku kepingin engkau kekurangan itu ditutupin, kelebihan itu ceritakan silahkan. Tapi jangan sampai kekurangan itu, karena tahu dalam rumah tangga ini ada kekurangan, ada kesalahan. Maka tolong ditutup. Biasanya suami kalau sudah dengar istrinya curhat ke tempat lain, itu berat untuk melanjutkan rumah tangganya. Maka tolong sang istri pandai-pandai mengetahui apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Suami juga seperti itu. Kesukaan istri itu apa? Dihargain. Kalau dia berbuat katakan jazakillah khair, makasih banyak. Hargai. Setiap dia punya anak, antum kasih hadiah. Anak-anak berhasil sukses, kadang-kadang bapak ini selalu di depan. Anaknya juara 1, anakku itu. Insyaallah. Engkau kemana ketika dia dilahirkan? Ibunya yang berjuang, maka tolong hargai. Sebut namanya. Bagaimana Nabi SAW seringkali menyebut Khadijah, ibu dari anak-anak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum sebut. Sekarang ini alhamdulillah, antum bisa berikan hadiah kepada istri antum. Ya nggak harus yang mahal. Perempuan itu suka dengan yang warna kuning. Nah, antum belikan 1-2 gram buat dia. Bukan hanya duit ya, bukan hanya duit. Seorang istri dikasih duit 5 juta sama dikasih cincin harga 2,5 juta. Kira-kira dia suka mana? Cincin sama kelebihan 2,5 juta. Iya, ada cincin dikasih nih, kan ada suratnya kan? Bang, ini 2,5 juta mana? Ya, kasih duitnya. Antum supaya tahu jemaah, itu suka seperti itu. Dan antum lakukan. Kalau antum nggak punya harta untuk menyenangkan dia, senangkan dia dengan perhatian. Senangkan dia dengan pujian. Senangkan dia dengan sanjungan. Antum nggak bisa belikan hadiah buat dia yang baik, antum datang ke tempat bikin plakat jemaah. Tahu plakat penghargaan itu? Antum bikin sana. Penghargaan buat istri anak. Kenapa? Sudah dampingin anak 7 tahun, alhamdulillah. Kasih. Itu dia akan ceritakan. Atau antum bikin surat penghargaan. Berangkat, piagam penghargaan. Berapa harga piagam penghargaan itu jemaah? Mungkin 20.000. Antum kasih figura. Penghargaan telah memasakkan buat aku selama 9 tahun. Allahu Akbar. Itu dipajang mestinya. Banyak piagamnya dia. Dia suka. Antum nggak percaya. Bunga, antum berangkat ke toko bunga, belikan bunga, kasih. Biasanya anak kalau belikan bunga istri itu ada kertas itu, tulis di situ aja. Itu dia